Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Kalia Raharosita. Dan sesuai judul video kali ini, aku bakal bahas 12 prinsip komunikasi. Jadi langsung kita bahas aja ya. Menurut Susan Kelleher, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan simbolis atau penggunaan lambang. Nah, lambang atau simbol ini sendiri sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan suatu kelompok, guys. Lambang atau simbol ini bisa berbentuk verbal, non-verbal, atau objek. Lambang juga bersifat sembarang, bebas, serta bervariasi. Juga lambang ini aslinya tidak mempunyai makna sebenarnya, tetapi kitalah yang memberi makna pada lambang tersebut. Misalnya, kalau kita sedang menguap, otomatis orang di sekitar kita mengira kita mengantuk atau capek. Juga yang paling sering kita jumpai sehari-hari adalah tanda diam dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibir. Perilaku sendiri juga bisa disebut komunikasi walaupun kita tidak berbicara, guys. Namun, nggak semua perilaku itu disebut komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Mungkin kalian pernah senyum-senyum sendiri, lalu teman di sekitar kalian menganggap, "Wah, kayaknya anak ini moodnya lagi baik ya." Nah, perilaku kita itu tadi yang disebut dengan komunikasi, guys. Agak berat ya bahasanya. Oke, aku buat simpel aja. Maksudnya itu, dimensi isi ini adalah muatan pesan yang disandi dalam bentuk verbal. Sedangkan dimensi hubungan adalah cara kita mengatakan atau mengisyaratkan pesan yang kita sampaikan saat berkomunikasi dalam bentuk nonverbal. Aku sering banget bilang lewat chat, benci banget sama kamu ke teman dekat aku. Tapi aku mengisyaratkan kata-kataku tadi dengan emotikon hati. Jadi bukan berarti aku benci ya sama temanku, tetapi sebaliknya, aku mengungkapkan rasa sayang aku terhadap temanku itu tadi, guys. Komunikasi juga terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja, guys. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan oleh orang lain. Ini berkaitan sama prinsip kedua ya, guys. Kalau kebiasaan sehari-hari yang paling sering terjadi lewat pesan nonverbal, guys. Aku pernah loh dikira lagi sedih sama teman aku waktu aku sedang video call. Karena nggak sengaja diam lama banget dan akhirnya temanku sontak bilang, "Lagi sedih ya? Atau mungkin lagi bad mood ya?" Nah, jadi walaupun perilaku aku tadi nggak disengaja, hal itu udah termasuk komunikasi loh, guys. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik, ruang, waktu, sosial, dan psikologi, guys. Kalau konteks ruang, aku ambil contoh ketika sedang membahas lelucon. Hal tersebut mungkin terasa tidak sopan jika dibahas saat sedang berada di rumah orang yang sedang berduka. Lalu untuk konteks waktu, yang paling sering misalnya ketika kita tiba-tiba mengirim pesan ke dosen kita, terutama pada malam hari. Hal itu justru malah dianggap tidak sopan, guys. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Nah, ini berarti komunikasi itu berkaitan dengan tata krama, guys. Orang memilih strategi tertentu berdasarkan respon orang yang menerima pesan.
Kalian pasti nggak mungkin dong bilang kamu untuk memanggil orang tua kalian, karena kalian sudah tahu atau sudah meramalkan terlebih dahulu respon yang ditimbulkan oleh orang tua kalian saat kalian mengatakan kata kamu. Komunikasi bersifat sistemik, yaitu menyangkut dua hal, internal dan eksternal. Internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi sehingga membentuk pribadi yang unik. Sistem internal ada lingkungan sosial, keluarga, kelompok, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem eksternal adalah unsur-unsur di luar individu seperti cahaya ruang, kegaduhan, isyarat fisik, pilihan kata, dan lain-lain. Namun, karena masing-masing orang memiliki sistem internal yang berbeda-beda, maka setiap orang tidak akan memiliki bidang perseptual yang sama, meskipun mereka di ruang yang sama dan di situasi yang sama. Contohnya, aku pernah nih nonton film sedih di bioskop sama teman SMA aku. Nah, pas di inti cerita itu bener-bener sedih banget guys. Tapi ada satu temenku yang menganggap kalau cerita film ini biasa saja. Dia bahkan tidak menangis sama sekali. Malah justru heran kenapa aku dan teman-teman yang lain pada menangis. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Misalnya, humor yang menggunakan bahasa Jawa. Pastinya yang tahu artinya adalah orang-orang yang paham dengan bahasa Jawa. Beda lagi kalau sama orang yang nggak paham sama sekali tentang bahasa Jawa. Pastinya mereka cuma bengong karena nggak tahu arti humor tersebut. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah guys. Melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Nah, proses komunikasi itu berjalan timbal balik atau dua arah. Misalnya ketika aku dan si B lagi ngobrol nih. Otomatis aku dan si B ini jadi pengirim sekaligus penerima pesan di saat yang sama guys. Konsekuensi dari prinsip ini bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Bahkan suatu komunikasi dapat merubah pandangan komunikan atau penerima pesan loh guys. Misalnya, ketika aku bilang kayaknya gak bakal suka sama bubur sagu. Tapi karena mama aku bilang, mendingan coba dulu deh buburnya. Ketika aku mencoba bubur tersebut, pandangan aku mulai berubah. Oh, ternyata bubur sagu itu enak ya. Begitu guys. Artinya, suatu perilaku yang berlangsung dalam waktu tidak dapat diambil kembali atau ditarik kembali. Misalnya, ketika si A menyakiti perasaan si B, efeknya ini tidak bisa langsung hilang loh guys. Meskipun si A sudah meminta maaf, pastinya si B akan terus mengingat apa yang telah diperbuat oleh si A. Maka dari itu guys, hati-hati ya dalam berkomunikasi. Apalagi kan sekarang era teknologi, harus lebih berhati-hati saat berkomentar. Jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Karena itu tadi, sekalipun kita sudah meminta maaf, orang yang tersinggung itu tadi tidak akan melupakan apa yang sudah kita perbuat guys. Artinya, bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak banget loh guys persoalan dan konflik antar manusia yang disebabkan oleh masalah komunikasi.
Namun, komunikasi ini bukan obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Nah, jadi gimana guys? Menurut kalian 12 prinsip komunikasi yang sudah aku kasih buat kalian ini? Semoga kalian paham ya dengan materi yang sudah aku kasih buat kalian. Kalau gitu, aku pamit undur diri dulu ya guys. Sampai jumpa, dadah.